Sidang ujian. Ini sidang ujian kan ya? Atau sidang pembahasan? Sidang ujian ya. Atas nama Mas Hisham. Nanti ada 3 sesi utama, yaitu sidang ujian, kemudian tanya jawab, dan ketiga adalah penilaian. Kami persilakan Mas Hisham untuk mempresentasikan produk tugasnya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Hisham Ramadan dengan NIM 30.1234.121. Terima kasih atas Bapak dan Ibu dosen pembimbing dan dosen penguji yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir dalam ujian tesis saya yang berjudul pemetaan kontaminasi lindi dengan metode geolistrik, implikasi terhadap strategi pengelolaan TPA dan persepsi masyarakat sekitar. Pengelolaan sampah di Indonesia dilakukan di tempat pemrosesan akhir, yang mana jika tidak dikelola dengan baik, maka daerah sekitar akan mengalami pencemaran. Salah satunya adalah pencemaran lindi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Afolabi et al. Pada tahun 2022, didapatkan bahwa lindi dapat mencemari lapisan tanah dan akuifer air tanah dengan logam berat. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Zhang et al. Pada tahun 2023 didapatkan bahwa kontaminasi sumber air dengan logam berat dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti gagal hati, kerusakan ginjal, kanker lambung dan kulit, gangguan mental, dan kerusakan sistem reproduksi. Kemudian penelitian yang dilakukan D et al. Pada tahun 2024 didapatkan bahwa tanah yang terkontaminasi logam berat dapat mengganggu kualitas tanah dan tanaman yang terkontaminasi dapat mentransfer logam berat ke manusia dan hewan melalui tahapan konsumsi. Adapun TPA Kebun Kongo merupakan eh, tempat pengelolaan eh, lindi yang berada di Pulau Lombok. TPA ini telah mengalami over kapasitas pada tahun 2021. Bahkan TPA ini masuk eh, TPA ini berada pada ketinggian 30 meter sehingga eh, diperlukan adanya revitalisasi pada pada bagian landfill yang pertama yang itu yang ada di sini. Kemudian dilakukan apa tuh revitalisasi untuk landfill keduanya di arah sini. Kemudian salah satu parameter yang digunakan untuk mengetahui sebaran kontaminasi lindi di wilayah di bawah permukaan tanah yaitu dengan menggunakan parameter konduktivitas listrik dan nilai resistivitasnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Piegari dan Pauletti, eh, didapatkan bahwa nilai resistivitas dapat ditemukan dengan menggunakan metode geolistrik. Kemudian berdasarkan penelitian Handoko et al. Didapatkan bahwa nilai resistivitas yang rendah menunjukkan tingkat kontaminasi lindi yang tinggi karena bersifat konduktif yang disebabkan oleh adanya logam berat. Kemudian Ali et al. Didapatkan bahwa resistivitas dari lindi adalah kurang dari 30 ohmmeter. Namun nilai resistivitas di setiap lokasi bisa bervariasi karena dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti jenis tanah, porositas, permeabilitas, dan kondisi geologis tempat. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini. Yang pertama yaitu bagaimanakah pola
pola sebaran rembesan lindi di sekitar kawasan TPA Kebun Kongo. Kemudian yang kedua, bagaimana strategi dan upaya pengelolaan TPA dan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di kawasan TPA Kebun Kongo. Adapun tujuan penelitian yaitu pemetaan pola sebaran lindi di sekitar kawasan TPA Kebun Kongo. Yang kedua, merumuskan strategi pengelolaan TPA Kebun Kongo sehingga pengelolaan limbah pada TPA dapat dilakukan secara berkelanjutan. Penelitian ini dilakukan di wilayah TPA Kebun Kongo, Desa Sukamakmur, Desa Sukamakmur, eh, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Adapun untuk titik pengukuran dilakukan sebanyak 10 lintasan untuk geolistriknya. Diagram adil penelitian. Yang pertama yaitu identifikasi masalah. Yang kedua, pengumpulan data. Dari pengumpulan data ini didapatkan dua data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primernya terdiri dari nilai resistitivitas lokasi penelitian, kemudian nilai anomali SP, kemudian wawancara dengan informan. Kemudian untuk data sekunder yaitu informasi terkait TPA Kebun Kongo. Setelah data didapatkan, kemudian dilakukan pengolahan, dilakukan analisis data. Dan hasilnya yaitu berupa strategi pengolahan TPA Kebun Kongo. Untuk nilai resistitivitas lokasi penelitian, dilakukan teknik pengukuran data menggunakan metode geolistrik dengan konfigurasi Wiener 2 dimensi. Konfigurasi Wiener 2 dimensi menggunakan spasi atau jarak yang sama untuk elektrodanya. Kemudian untuk titik pengukuran dalam penelitian ini berjumlah 10 lintasan di sekitar wilayah TPA Kebun Kongo. Kemudian untuk nilai anomali SP digunakan teknik pengukuran yaitu metode self potensial dengan teknik fixed base. Adapun untuk titik pengukuran metode SP dilakukan pada 138 titik dengan luasan wilayah pengukuran seluas 133 meter persegi. Untuk wawancara dengan informan, data wawancara digunakan untuk melakukan analisis SWOT terkait strategi pengelolaan TPA Kebun Kongo. Adapun untuk narasumber, wawancara dilakukan adalah Kepala UPTD TPA Kebun Kongo. Yang kedua, Koordinator Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Nusa Tenggara Barat dan masyarakat yang terdampak dengan total berjumlah 12 orang. Kemudian untuk nilai resistensi daerah penelitian didapatkan lapisan yang mengandung lindi diidentifikasi dengan warna biru dengan nilai rentang antara 0,02 pada lokasi penelitian. Kemudian untuk yang lempung diidentifikasikan dengan warna hijau dan kuning. Adapun gambar yang sudah mengalami rembesan lindi terdapat pada lintasan 6 yang ditandai dengan warna biru. Ukuran metode listrik resistivitas dapat dimanfaatkan untuk melakukan mitigasi agar rembesan lindi yang belum rembes dapat ditanggulangi. Adapun nilai resistivitasnya yaitu 0,6 sampai dan ini berubah sekarang kawasan TPA.
beda potensial besar antara minus 100 milivolt sampai 100 milivolt pada daerah hujan. Pola sebaran nilai potensial berwarna biru merupakan nilai anomali kecil yang merupakan akumulasi aliran fluida atau lindi. Sedangkan yang berwarna merah merupakan nilai anomali yang besar yang diidentifikasikan sebagai aluvium. Berdasarkan sebaran potensial, akumulasi dindi diinterpretasikan memiliki potensial yang rendah. Lebih jernih serta baunya bisa dikendalikan. Juga adanya program Zero Waste yang diatur pada pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat nomor 5 tahun 2019 yang membuat pengelolaan sampah menjadi lebih terkoordinasi dan sistematis. Keberadaan Lestari meningkatkan efisiensi monitoring dalam permasalahan persampahan. Menilai permasalahan dan mencari solusi di dalam takut sehingga sulit dilakukan pengolahan lebih maksimal. Ya, beberapa fasilitas seperti instalasi pengolahan lindi mengalami kerusakan sehingga tidak bisa bekerja optimal, terutama di musim penghujan. Volume sampah yang masuk lebih besar pada segi orang. Sekitar 10 sampai 20% sampah yang bisa diproses. Sisanya langsung dibuang ke landfill. Yang keempat, minimnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggar sehingga mengurangi regulasi dan mengendalikan permasalahan sampah. Sosialisasi pengolahan sampah masih minim dilakukan oleh pemangku kebijakan sehingga ada miskomunikasi dengan warga sekitar terkait dampak dan permasalahan sampah. Sebagai potensi pasar daur ulang akibat penerapan ekonomi sirkular. Kegiatan pemantauan dan pengawasan permasalahan sampah. Tapi lama sudah penuh dan yang baru juga diprediksi akan penuh dalam waktu dekat. Ekspansi lahan sulit dilakukan karena lahan terbatas dan penolakan dari warga. Komunikasi dengan warga yang memicu ketidakpercayaan warga sekitar dengan yang menyebabkan protes dan penolakan pengolahan TPA. Pada kuadran 4 yang mengindikasikan strategi pertahanan. Posisi ini menunjukkan meskipun terdapat ancaman, strategi pertahanan dapat diterapkan untuk dengan memanfaatkan internal dan mengurangi kelemahan dalam menghadapi permasalahan tersebut. Adapun strategi alternatif yaitu yang pertama meningkatkan efisiensi pengolahan sampah dari sumbernya, kemudian melakukan revitalisasi infrastruktur instalasi pengolahan lindi yang rusak.
Kemudian optimalisasi pengolahan sampah. Yang keempat, pengendalian krisis lingkungan dan sosial. Pengolahan TPA Kebun Pongok perlu mencakup peningkatan efektivitas pengawasan serta optimalisasi kebijakan yang sudah ada. Strategi ini harus didukung oleh semua pihak agar peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengolahan sampah dapat berjalan secara efektif. Kemudian kesimpulan, berdasarkan hasil interpretasi data dapat didapatkan bahwa lapisan yang diindikasi sebagai lindi memiliki nilai resistivitas sebesar 0,026 sampai 6,17 ohm meter. Kemudian nilai potensial diri yang relatif rendah antara minus 100 milivolt sampai minus 40 milivolt diidentifikasikan sebagai aliran lindi. Hasil dari analisis SWOT menunjukkan bahwa TPA Kebun Pongok berada pada kuadran 4 yang mengindikasikan perlunya strategi bertahan. Strategi yang dapat dilakukan dengan meminimalkan dampak buruk dan menjaga agar TPA tetap beroperasi, yaitu dengan melakukan peningkatan efisiensi dalam pengolahan sampah dari sumber, kemudian revitalisasi infrastruktur instalasi pengolahan lindi yang rusak, kemudian optimalisasi pengolahan sampah, serta melakukan pengendalian terhadap krisis lingkungan dan sosial yang terjadi di kawasan TPA Kebun Pongok. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Mas Isyam. Silahkan duduk. Selanjutnya ini kan pembimbingnya Bu Prof. Arif sama Bu Kasyati. Pak Udin, halo. Halo ya, Yang nguji saya dulu atau Pak Udin dulu? boleh Pak Mariano dulu. Saya dulu? Ya. Waduh, saya dulu. Oke, baik. Baik, terima kasih. Baik, Mas Isyam, pertanyaan pertama, ini kan mengukur sebaran lisit ya. Oke, monggo dijelaskan metodenya gimana. Jadi untuk metodenya sendiri yang digunakan yaitu metode geolistrik. Jadi penggunaan metode geolistrik itu uh, jadi untuk mengetahui bagaimana struktur bawah permukaan di kawasan TPA ini. Jadi kita dapat mengetahui bagaimana struktur batuan dari bawah permukaan. Jadi untuk mengetahui struktur batuannya itu dapat dilihat dari nilai resistivitasnya. Jadi setiap batuan itu memiliki nilai resistivitas yang berbeda-beda. Jadi jika terdapat fluida atau cairan, maka nilai resistivitasnya akan kecil karena bersifat konduktor. Jadi resistivitas itu adalah nilai hambatan. Jadi jika kita melihat batuan, karena di setiap batuan itu memiliki porositas atau porositas atau permeabilitasnya. Jadi yang berbeda-beda. Jadi dari situ kita bisa melihat bagaimana sebaran dari bawah permukaannya dari nilai resistivitas tersebut. Gitu. Metode yang lain bisa menggunakan metode self potensial. Jadi
metode self potensial itu kita menggunakan cairan CuSO4. Jadi dari cairan CuSO4 tuh dialir apa tuh untuk mengetahui eh, apa, aliran listrik pasif dari dari bawah permukaan. Jadi eh, tanpa mengalirkan aliran listrik ke bawah permukaan. Kalau menggunakan eh, geolistrik itu harus mengalirkan listrik ke bawah permukaan. Jadi kalau untuk analisis self potensial itu menggunakan listrik pasif. Jadi dari bawah apa tuh batuan itu kan ada sifat konduk apa isolator eh, isolator konduktor. Jadi dari situ ada mengalirkan listriknya walaupun kecil dari situ. Jadi kita bisa melihat eh, nilai nilai konduktivitasnya dari situ dengan menggunakan metode self potensial. Ya, tapi menggunakan metode geolistrik juga. Tapi eh, apa? Pakai geomagnet bisa. Ya, iya antara listrik. Kalau ada cair, jadi prinsipnya itu kalau ada cairan maka eh, itu konduktor. Jadi kalau misalnya eh, kalau nilai resistif kalau pakai nilai resistivitas berarti yang dilihat dari nilai hambatannya. Tapi kalau misalnya yang dilihat konduktor, kita lihat nilai konduktornya berapa. Tapi kalau misalnya menggunakan metode geodesik itu yang dilihat dari nilai hambatannya terhambat ya, nilai kecil ya. Kalau misalnya cairan berarti nilai hambatannya kecil. Data yang terbaca itu biasanya berupa aliran listrik apa tergantung dari apa tuh struktur bawah permukaannya. Jadi ya, ya. Oke ya. Oh iya. Itu biasanya kecil, kecil. Saat jadi yang apa nilai apa, beda potensial dan arus listrik. Jadi nanti diolah dulu supaya mendapatkan nilai nilai kita.
beda potensi. Jadi untuk beda potensial tuh ini rumus sendiri Pak. Tapi itu kekuatan. Iya. Kalau apa? Jadi apa? Jadi R itu apa, hambatannya. Jadi maksudnya hambatan itu apakah di situ ter, apa tuh eh, apa yang arusnya itu terhambat atau tidak? Cari dulu di dulu ya eh, jika nilai I-nya dapatkan nanti ada rumus persamaannya lagi untuk mendapatkan nilai resistivitasnya Pak. Untuk rumus untuk persamaan untuk ini resistivitas semuanya itu dua ya dua ya Pak. Ya.
resistivitas semua. Nilai resistivitas, Pak. Jadi kalau delta P itu delta P per I itu sama dengan R, Pak. Iya. Beta potensial dan nilai I harusnya. Tapi kalau yang di alatnya itu yang ditampilkan tuh nilai beda potensial dan nilai arusnya gitu. Dari persamaan ini yang didapatkan tuh nilai delta P-nya. Jadi nanti didapat karena dilakukan pengulangan. Delta P-nya dilakukan pengulangan. Jadi ada 2 atau 3 nilai delta P. Jadi nanti dari dari nilai itu nanti dicari rata-rata. Yang tidak ada biru tua tuh dia eh, tidak ada, tidak ada. Cuman dia kemungkinan besar bisa karena itu biasanya campuran antara kopi sampung sama sama dari ya, itu ada.
Nggak bisa. Oh, 20 nggak ada Pak. Karena karena jadi nanti dari apa? Dari alat geolistriknya itu nanti didapatkan nilai eh, nilai ini Pak. Nilai I-nya, kemudian nilai I, kemudian sama nilai P-nya. Jadi setiap setiap kali pengukuran itu dia dilakukan 2 kali sebagai koreksi. Jadi nanti dari dua nilai ini, misalkan yang ini, jadi nilai I satunya didapatkan 38,4 dan nilai nilai voltasenya 10. Kemudian untuk yang ukuran kedua didapatkan ini. Ya, untuk nilai dari nilai ini diberikan nilai R. Jadi nilai R itu didapatkan dua dua nilai Pak. Jadi berupa I yang enggak, yang pertama tuh I1 dan P1.
jadi yang didapat tuh ya voltase dan arusnya. Jadi jadi dilakukan biasanya itu 2 kali pengulangan atau 3 kali pengulangan untuk sebagai koreksi. Jadi biasanya kalau untuk dilakukan pertama itu didapatkan misalnya seperti ini. I1-nya itu 38,4. I ya nilai arusnya nilai. Nah, P-nya 10. Kemudian setelah dilakukan apa tuh setelah sekian berapa menit dilakukan lagi pengukuran lagi untuk di tempat yang sama tapi diinjeksi lagi arusnya dapatkan nilai 36,7 dan 9,2. Nah, dari nilai itu didapatkan nilai R-nya. R-nya itu eh, dari nilai P dibagi I. Jadi didapatkan dari P bagi I. Nah, R. Setelah udah dapat nilai R-nya, baru dikalikan dengan eh, eh, apa konstanta geometri. Jadi nilai konstanta geometrinya dihasilkan seperti ini kan. Kita ya, iya Pak. Jadi nanti didapatinnya dari nilai dari apa tuh persamaan, iya persamaan sudah ada Pak. Gitu. Iya, yang warna kuning itu titik untuk eh, metode anomali SP itu pakai menggunakan power spot tadi yang apa tuh untuk mengetahui nilai apa arus pasifnya, nilai listrik pasifnya. Yang geolistrik, iya, yang ini untuk geolistrik. Dasarnya yang ini, yang garis, yang garis. Yang merah lintasannya. Jadi yang dari awal yang titik ini menandakan ujung ujung lintasannya ke arah ujung lintasan lain. Iya. Jadi untuk setiap lintasan itu ada terdiri dari 23 elektroda. Jadi nanti 23 elektroda itu eh, setelah ditancapin, nanti yang dirubah itu nanti tinggal di bagian konfigurasi di bagian alatnya. Iya, jadi ada dua tahapan sih. Ada juga yang misalnya kalau misalnya masih manual itu elektrodanya dicabut lagi, terus habis itu di apa? Dilepas elektrodanya tetap tapi kabelnya itu yang dipindah-pindahin. Kalau yang kenapa kenapa mengukur di pinggir? Karena eh, kalau di tengah itu kan tempat landfillnya, tempat yang tinggi. Jadi saya mengikuti apa arah turunnya dari cairan. Jadi benda cair itu kan identik dari tempat yang tinggi ke arah tempat yang lebih rendah. Ya. Jadi mengapa ambil di pinggir-pinggir? Karena licit apa tuh landfillnya sendiri berada di tengah-tengah dari TPA.
Ya, makanya mengambil di pinggir karena supaya perpotongan dari apa tuh misalnya seperti ini, yang ini kan perpotongan dari di sini levelnya, di sini ada tempat pengolahan tindinya. Kemudian eh, yang di sini jadi untuk perpotongan dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Kalau jumlah titiknya ada syaratnya nggak? Kalau untuk jumlah titiknya tidak ada. Tidak ada. Ya, baik. Terima kasih Mas Isam. Tes. Halo Pak Udin. Halo, ya, Ye, monggo Pak. Pak Udin, ye. baik. Terima kasih Pak Mariono. Maaf saya tidak bisa gabung secara offline ya, habis sidang S1 tadi. Oke, Mas Hisam, tadi saya udah ngecek ada beberapa lintasan itu mungkin harus dicek ulang Mas. Maksudnya itu kata-katanya ya, misalkan di lintasan 6 itu masih Mas masih menulis itu masih tulisannya lintasan. Ya, nanti tolong dicek lagi ya draftnya ya. Iya, Pak. Terus kemudian tadi secara teknis sudah ditanyakan oleh Pak Mariono. Saya akan coba lihat hasilnya ya. Jadi kalau dilihat dari hasilnya ini ada banyak lintasan, lintasan 2, 3, 4, 7, 8, dan 10. Itu saya temukan licitnya ada di bawah, tidak di dalam apa tidak di permukaan gitu ya. Nah, apakah ini memang sudah terkonfirmasi bahwa licitnya sudah merembas di dalam, Mas? Atau gimana penjelasan Anda? Baik, izin menjawab, Pak. Jadi untuk untuk licit yang ada di bawah itu untuk dari penelitian ini saya belum bisa konfirmasi karena belum melakukan apa sampling untuk apa tuh uji sampel tanahnya. Jadi hanya sampai apa tuh untuk memvalidasinya itu untuk melihat apa yang ada di permukaan. Jadi begitu, Bapak. Berarti belum bisa divalidasi ya. Apakah ini memang sudah merembes sampai ke dalam atau tidak ya? Iya, Kak. Enggak, Bapak, karena belum belum eh, apa tuh untuk melakukan sampel uji uji lab tanah. Mm-mm. Ada apa? Ada penjelasan lain selain apa? Karena tidak ada validasi kan berarti kan ini masih masih meragukan hasilnya karena kan kalau apa penembakan resistivity ini kan memang semakin ke dalam kan dia kan semakin lemah kan gelombangnya kan. Jadi bisa saja ini suatu error gitu loh. Itu kalau memang tidak ada validasi sebaiknya ada state gitu Mas di ini perlu apa ya masih ada keraguan lah seperti itu karena ini kan kalau dari sebarannya misalkan di lintasan 2 ya lintasan 2 itu kan tiba-tiba muncul licit di kedalaman 0 gitu kan memang di permukaannya ada dua lokasi licit ya di permukaan itu tapi kemudian pada kedalaman 0 ini berarti kan ada sekitar 10-an meter ya ke bawah itu ada licit gitu. Jadi untuk gini, Pak. Jadi untuk memvalidasinya itu saya menggunakan metode SP, Pak. Jadi yang untuk metode SP itu untuk melihat yang ada di permukaannya, kandungan licit yang ada di permukaannya. Jadi seperti yang di sini, Pak. Yang apa? Di bagian yang ini, Pak. Jadi PPT Bapak ini masih yang Excel oh, ini. oh,
Oke, izin menanggapi Bapak. Jadi untuk memvalidasi apakah ada lindi di permukaan atau tidak itu saya menggunakan metode SP, Pak. Jadi jadi bisa dilihat yang di bagian yang biru itu itu diambil di daerah landfill yang pertama. Jadi yang bagian biru tuh bisa di ya. Jadi penampakannya seperti ini Bapak. Jadi di sekitar sini ada landfill. Jadi yang lingkaran biru itu diambil di sekitar landfill pertama. Yang penampakannya rata-rata seperti ini Bapak. Ya, oke. Kalau yang permukaan kan, ini mau saya tanya lagi tadi sebenarnya. Yang permukaan itu kalau dilihat dari petanya itu kan, eh bentar ya, saya lihat di draftnya ya. Nah, yang SP ya, Iya, Pak. eh cuma ditunjukkan ini Mas, apa overlaynya apa kayak overlay dengan TPA-nya. Nggak kelihatan ya. Jadi itu kan kalau dilihat dari petanya itu bentuknya kan melingkar-melingkar ya. Jadi Hmm, ada lingkaran biru, kemudian merah, biru, merah, dan seterusnya. Ada iya, Pak. nggak penjelasan itu kenapa bentuknya melingkar-melingkar seperti itu, round? Eh, melingkar-melingkar itu karena di situ tuh apa tuh dia kayak di bagian situ tuh dia ada ininya Pak. Apa? Sebaran lindinya dalam artian di permukaannya tuh terlihat jelas gitu Pak. Hmm. Iya. Ya, cuma kalau saya lihat di sini, kenapa konfigurasinya eh, apa ini ada pengaruh dengan topografi ya? Ini kan ada, misalkan nih, kalau dilihat dari situ ya, ada lingkaran, kemudian maksudnya lingkaran biru gitu kan. Yang maksudnya Mas Disam itu kan lingkaran biru itu kan lindi ya. Iya Pak. Kemudian lingkaran merah lagi, merah, biru lagi, merah, dan seterusnya. Itu selalu berulang. Dari arah yang sebelah utara ya, utara. Kalau yang di selatan sih dia lingkarannya merah, hijau, merah, hijau. Nah, yang di sebelah utara itu seperti itu. Iya Pak. Heeh. Gimana itu penjelasannya? Jadi kan di apa tuh di landfill yang pertama itu dia tuh berupa landfillnya tuh berupa lapisan gitu Pak. Jadi apa ya kayak piramida gitu Pak. Jadi setiap lapisan yang misalnya lapisan pertama terus di bawahnya tuh ada kayak jalan datar gini Pak. Jalan Ya, jalan datar seperti ini. Jadi di sini nih dulu sebagai lintasan untuk mobil pengangkutan. Jadi setiap 5 meter ada lagi jalur yang landainya gitu Pak. Jadi sekitar landainya itu sekitar 3 meter atau 5 meter gitu. Sama seperti ini bentukannya. Jadi kayak begini Pak. Jadi ada naikan. Jadi eh, ada landainya terus naikkan 5 meter, landai lagi, naikkan 5 meter, landai lagi. Jadi sebanyak 5 5 5 lapisan gitu Pak. Jadi dia modelnya nah gini Pak. Nah, ini kan ada kayak garis-garis. Nah, garis-garis itu berupa jalan lintasan mobil pengangkutan, Pak. Jadi jadi kenapa bisa bulat-bulat itu karena saya ngambilnya tuh di beda-beda ininya, Pak. Beda-beda tempat eh, ketinggiannya tuh beda-beda. Jadi yang ada yang diambil di yang bawah, terus habis itu ada yang di atas, semakin atas gitu, Pak. coba sebentar. Saya lihat contohnya misalkan di lintasan sebentar, yang dekat dengan maaf, Mas. Kalau yang dekat dengan tempat lindi itu nomor berapa itu?
yang ada 3 garis itu, 3 lintasan. Oh, yang dekat dindinya terlihat, Pak. Yang Ya, ada yang dekat dekat-dekat kolam lindi itu nomor berapa? Oh, yang dekat dengan kolam Nindi ada di lintasan 2 dan lintasan 2. Itu kan yang di sebelah timur ya. Berarti eh, di utara, Pak. oh, kok utara. Ya, ya, utara, ya, utara. Iya, maksudnya yang ini kan di tengah itu kan ada jalan ya. Tengah itu ada jalan. Ya, Di utaranya jalan kan di selatan ada bangunan tuh kan Mas, bangunan, ya kan? heeh. Kemudian di utaranya kan ada penampungan lindi itu ya. Nggih, Pak. Nah, itu lintasan berapa? Itu lintasan kedua, Pak. Kan ada 1, 2, 3, ada tiga lintasan. Oh iya, lintasan 2, lintasan 1 sama lintasan 10, Pak. 2, 1, 10. Nggih, Pak. Hmm. Oh, ini berarti ini ya, Mas. Kalau kalau saya baca dari resistivity-nya ini tuh berarti menunjukkan lintasan ya, yang ada titik lindinya ini ya. Lingkaran lindi itu menunjukkan lintasan nggak? Eh, yang mana, Pak? Yang peta SP ini, anomali SP. Nggih, Pak. Nah, yang wajar ya. Kalau itu menunjukkan suatu lintasan, berarti dianggapnya lokasi itu ada lindi, berarti Mas. Nggih, Pak. Iya, benar seperti itu. Nggih, Pak. Nah, kalau seperti itu, oke. Ya, ya, ya. Nah, sekarang persoalannya ini sebenarnya konturingnya. Jadi kalau saya baca, kalau ini sudah terkonfirmasi oleh Mas Hisam, bahwa bulatan-bulatan yang ada di peta SP ini, berarti bulatan biru ini menunjukkan lokasi dari apa namanya? Lokasi dari pengukuran. Nggih, Pak. Cuman karena di situ, ya, karena di situ ada terindikasi sebagai lindi, Pak. Ya, karena di lintasan itu kalau kalau misalkan satu-satu ini kan lintasannya kan panjangnya beda-beda nih, ya kan? Ada yang 100, ya kan? Ada Iya, yang 50, ada yang 6. Nah, sepanjang lintasan itu kan ada yang mengandung lindi, ada yang enggak. iya, Ya benar kan? nggih, Pak. Nah, itu bagaimana kita bisa menjustifikasi bahwa tidak semua lintasan itu mengandung lindi gitu. Mohon maaf, Bapak bisa minta tolong diulang pertanyaannya? Tadi kan pertanyaannya gini, saya mau tanya kan konfirmasi bahwa bulatan-bulatan ini yang warna hijau, warna apa biru ini kan menunjukkan suatu lintasan tertentu kan, Nggih, benar Pak. nggak? Nah, benar kan? Misalkan nih, yang di dekat utaranya jalan itu ada 3 lintasan kan, lintasan 10, 1, dan 2. Iya. Kemudian Anda sudah mengukur kan, mengukur, kemudian Anda membuat anomali SP ini. Nah, anomali SP ini kan sebenarnya cerminan dari 10 lintasan itu kan, Eh, eh, bukan? Bukan, Pak. Soalnya kan kalau anomali SP-nya itu memang di kita mengambil titik-titiknya itu mengambil apa pengukurannya itu di sekitar tempat kita lintasan itu. Jadi supaya bisa mengetahui bagaimana nilai resistivitas yang nilai apa? Resistivitas yang apa? Nilai anomali SP-nya yang di permukaan, Pak. Jadi kita eh, mengambilnya itu di melewati titik-titik pengukuran. Jadi di sekitar titik-titik pengukuran itu untuk titik-titik untuk anomali SP-nya. Ya, ya. Jadi lintasannya kan ada 10 tadi kan, benar kan? Gitu, Pak. Nah, maksud saya
gimana Anda membuat peta anomali SP ini? Kalau itu memang cerminan dari suatu lintasan, berarti bulat-bulat ini itu menunjukkan eh, suatu titik pengukuran, gitu kan? Atau gimana penjelasannya untuk anomali SP ini? Jadi untuk anomali SP sendiri itu tuh di apa? Jadi didapatkannya itu dari dengan cara yang berbeda, Pak. Jadi di apa nilai nilai ininya di nilai kan di menggunakan nilai beda potensial. Di nilai beda potensial itu di setiap titik itu dilihat berapa nilai beda potensialnya, kemudian di apa tuh dikoreksi dengan nilai yang ada di base. Kemudian dari situ diketahui berapa nilai ininya, Pak, koreksi hariannya. Nilai koreksi hariannya berapa, baru didapatkan nilai beda potensial setiap titiknya itu berapa dari dari setiap titik. Jadi untuk ininya, untuk dari nilai beda potensial itu yang menandakan bagaimana apa tuh arus pasif dari apa dari tempat penelitian ini, Pak. Oke, berarti beda beda cara dengan itu ya, dengan lintasan tadi ya. Iya, beda cara dengan geolistrik, Pak. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya, ini sudah terkonfirmasi, apakah sudah terkonfirmasi di lapangan bahwa biru-biru ini suatu lindi? Eh, sudah dikonfirmasi karena Hmm, seperti pada lintasan 6 itu memang terlihat apa tuh kubangan dari lindinya. Memang kubangan ini sebelumnya belum ada dari pihak TPA sendiri sebelumnya belum ada karena yang di bagian atas ini termasuk landfill kedua. Jadi sebelumnya itu masih menggunakan landfill pertama, tapi tahun 2021 karena sudah over kapasitas dibangunlah landfill kedua. Jadi sebelumnya ini tempat dan apa tuh tempat air air biasa gitu. Jadi setelah dibangunnya landfill kedua itu berubah menjadi lindi dan kolam ini eh, sama persis seperti yang ada di lintasan apa tuh model resistivitas yang lintasan 6. ya, maksud saya sudah terkonfirmasi di ini di peta anomali SP ini loh Mas. Ini kan ada banyak nih. Kalau kalau misalkan biru ini diinterpretasikan sebagai suatu lindi, ini kan banyak ini. Ada Oke, Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Banyak ini ada lebih dari 10. Oke, Pak. Jadi yang untuk anomali SP-nya sendiri itu yang berada di ini, Pak, di selatan yang di ujung ini, Pak, yang ini, Pak, di situ. Yang mana nih? Oh, ini, Mas. Yang ini, Pak. Tadi yang kubangan tadi mana? Kubangan yang Anda sebut kubangan tadi. Yang Ya. biru di situ, Pak. Yang di sekitar sini, Pak, biru sini, Pak. Oh, yang di selatan itu. Enggak, Pak. Itu bukannya hutan ya, Mas? Itu hutan ya? Di sebelahnya itu, Pak. Di Oh, di di ujung sebelahnya. sini, di ujung sini dia, Pak, di ujung-ujungnya, Pak. Oke. Kalau Iya, yang ini, kalau yang ini yang ke utara itu yang ada lingkaran ini yang utara ini ada 40 juga itu. yang 40. Oh, ini, Pak. Yang ini, Pak. Ya, yang itu benar itu, yang ini ya. Nah, yang itu tuh di situ tuh ini, Pak, tempat pengolahan RDF. Jadi bisa jadi di situ ada tempat ininya, Pak, apa? Tempat ada apa? Tempat air atau dari pengolahan RDF itu, Pak. Hmm, Iya. ya baik.
Oke ya, kalau sudah terkonfirmasi berarti memang sudah terbukti bahwa memang metode ini bisa dipakai ya untuk. Cuma memang sebarannya harus di didetailkan lagi sebenarnya ya. Karena Iya, kan ada beberapa yang di itu landfill ya. Oke. Terus kemudian tadi menarik juga eh, lapisan sudah tercemar ya. Ada lapisan satu, dua, dan tiga gitu. Misalkan di mana? Di tadi saya lihat di Nah, misalkan ini di lintasan 8 ya. Lintasan 8, panjang lintasan 115. Kemudian, sebentar, ini tidak menyebutkan. Nih, lapisan lapisan satu. Nah, lapisan yang tercemar oleh lindi itu hingga pada kedalaman 10 meter. Ya, pada 10 meter. Berada di titik 575, 60. Oke. Berarti apakah semua titik lintasan, kalau saya baca di sini kan tidak semua titik lintasan mengandung lindi ya. Jadi iya Pak. misalkan ini pada kedalaman, pada lapisan 8 yang lebarnya itu 115, itu dia terindikasi lindi itu di titik 575 sampai 60, ya kan? 77 sampai 82, 90 sampai 97. Nah, ini ada 3 titik. Itu penjelasannya seperti apa, Mas? Apakah Jadi untuk titiknya itu ini ya Pak, elektrodanya Pak. Mm-mm. Dari titik itu ke titik itu. Jadi kita bisa mengetahui dari misalnya dari titik yang 57,5 itu sampai ke titik berapa, di situ ada teridentifikasi lindi. Jadi bisa apa tuh dari elektroda ke berapa ke elektroda ke berapa, di situ yang di bawahnya tuh eh, diidentifikasi sebagai lindi. Maksudnya di apa ya? Diperkirakan di situ ada lindi, Pak. Nah, nggak, contohnya nih, misalkan nih, eh, apa, di lintasan 8, ya. Ini kan ad- ada hasil, kemudian pada saat Anda ke lapangan kan sebenarnya. Nah, pada saat Anda ke lapangan itu juga confirm juga bahwa di di titik 575, 60, 775 sampai 825, 90 sampai 97 itu ada lindi. Atau ini murni hasil perhitungan software. Eh, itu eh, perhitungan software, Pak. Tapi karena kan itu yang berada di bawah permukaan, Pak. Tapi kalau misalnya yang di apa? Di permukaan itu biasanya kami itu memotong gitu. Jadi kita mengambil membuat lintasan itu potongan, misalnya ada kelihatan apa tuh lindi yang ada di permukaan, itu lintasannya dibuat potongan di situ. Jadi biar mengetahui kalau di situ memang ada lindi di permukaannya. Oh, berarti ini murni hasil dari software ya? Enggak, Pak, dari software yang di Oke. bawah permukaan. Tapi sempat dicatat juga kan Mas, maksudnya, oh ini ada lindi di situ gitu, Momot. Dicatat juga. Iya, kalau kalau yang di permukaan biasanya di ini Pak, di apa? Di apa tuh di titik koordinatnya itu dicatat. Misalnya di Heeh. untuk untuk yang ada lindi di permukaan itu dicatat titik apa tuh titik koordinatnya berapa. Terus habis itu berada di eh, elektroda yang keberapa gitu. Biasanya gitu, Pak. Oke. Berarti kan ini kan sebenarnya kan
Anda melakukan suatu pengukuran ya, pengukuran dari suatu lindi dengan data apa geolistrik dengan dan yang di lapangan. Nah, dari semua pengukuran ini, apakah ada hal yang tidak terkonfirmasi, Mas? Atau semua benar nih yang komputer itu benar semua? Gimana? Oh, kalau yang tidak terkonfirmasi ada Pak. Jadi ya seperti yang di bawah permukaan itu kami belum bisa mengkonfirmasi karena kan kita perlu Enggak, uji Mas. Maksudnya yang di yang permukaan aja. dengan permukaan. Hmm. Ini kan ada 10 lintasan nih, ya kan? Apakah kesemuanya ini sudah terkonfirmasi bahwa nilai yang rendah ini merupakan lindi atau gimana? Yang, yang bagaimana Bapak? Enggak, maksud saya gini, kan lintasan 1 sampai 10 kan di permukaan kan ada lindi tuh, Ya. ya kan? Nah, apakah ini sudah terkonfirmasi semua bahwa di lapangan juga ada lindi gitu maksud saya? Oh, enggak. Jadi ada beberapa lintasan yang memang tidak ada lindinya Pak. Misalnya Contohnya lintasan berapa? di lintasan 6, di Oke, lintasan sebentar ya. 6. Terus Lintasan 6 ya. ya lintasan 6. Mm-mm. Terus kemudian yang berada di lintasan 9, Iya, lintasan 9 dan lintasan 8. ada 3 lintasan ya. Iya, ada 3 Enam, lintasan. 8, 9. Iya, Oke, terus? sama di lintasan 7. Karena kalau di lintasan 7 tuh kita eh kalau di lintasan 7 ada di ujungnya lindinya karena itu memang nggak kelihatan tapi kita tuh mengambil di pinggir dari landfill kedua. Dari ujung landfill kedua itu eh, turun sampai ke yang di sini yang ini yang 23 itu itu di perkebunan milik warga. Hmm. Nah, itu menjadi catatan, Mas. Gila. Jadi kalau bisa sih itu juga karena itu kan menjadi faktor ya, faktor apa ya, faktor koreksi lah. Karena tidak tidak apa ya, tidak semua metode geolistik ini valid gitu loh. Gila, Pak. Gitu. Jadi itu perlu menjadi catatan bahwa kalau mestinya sih simpel aja catatannya. Jadi ada beberapa lintasan yang secara fakta di lapangan itu tidak teridentifikasi apa lindi, tetapi hasil geolistik itu ada lindinya. Nah itu mungkin nanti bisa jadi koreksi penjelasan berikutnya kenapa gitu, Gila, Pak. Gila, gitu. Mas, Pak. Itu masukannya ya. Gila, Pak. Kemudian terakhir nih, terakhir eh nah untuk daerah yang sudah ada lindinya, terutama yang misalkan di lintasan 7 itu ada lindi ya, konfirmasi di lapangan juga. Nah, itu 6, yang di eh, lintas 6 yang ada lindinya yang udah terkonfirmasi. ya lintasan 6 ya. Oke, lintasan 6 yang sudah terkonfirmasi ada lindinya. Nah, itu penanggulangannya gimana yang saat ini dilakukan pemerintah? Kalau yang untuk pemerintah sendiri, pemerintah daerah eh, sendiri itu dibuat tanggul gitu Pak. Jadi tanggul dari semen gitu supaya tidak apa? Tidak eh, dibuat tanggul, jadi kayak dibuat kayak pembatas gitu setinggi 2 meter kayak setinggi 2 meter itu supaya enggak lindi yang udah menjadi genangan itu enggak sampai ke perkebunan warga gitu Pak, Hmm. dibuat tanggul. Jadi untuk itu sama biaya kompensasi. Cuman itu aja sih Pak kalau dari pemerintah sendiri. Jadi belum ini pemerintah ada nggak sih teknologi yang apa bisa menanggulangi suatu lindi? Kalau dari pemerintah sendiri
Bukan dari wawasannya Mas Isam. Kalau dari saya sendiri untuk menanggulanginya, Karena lindi ini kan masuk kan ke dalam aku ke dalam tanah kan. ya, Pak, mungkin dibuat ini sih Pak. Kalau dari saya sendiri mungkin dibuat saluran yang menghubungkan dari apa? Kalau dari awalnya sih Pak, dari sebelum sebelum pembuatan landfill itu dibuat saluran itu penghubung antara tempat pengelolaan lindinya sama eh, sama tempat landfill yang mau dibuat itu. Jadi biar nggak apa, saluran khusus, jadi biar nggak langsung merembes ke pada gitu Pak. Karena Berarti dari dari kasus yang ini nih, karena dari pemerintah sendiri katanya setelah dibuat landfillnya tiba-tiba merembes kemana-mana gitu. Ini yang jadinya apa tuh menjadi kolam lindi gitu Pak. Yang sebelumnya itu tempat air air tawar gitu Pak. berarti perencanaan di awal ya, berarti ya. Iya Pak, dari perencanaan di awal. Oke. Oke, terima kasih Pak Mariana, cukup dari saya. Terus ya baik ya. Terima kasih. Selanjutnya Bu Kasyati. Terima kasih Pak Mar. Oke, selamat ya Mas Hisam. Sudah sampai tahap ini. Sedikit lagi. Ya. Baik, ada 2 sampai 3 pertanyaan dari saya. Yang pertama, faktor apa saja yang mempengaruhi sebaran lindi? Kalau dilihat dari hasil tadi, di beberapa lintasan, itu kan tidak sama ya sebarannya. Ada yang di permukaan, ada yang di tengah, ada juga yang gambarnya di bawah. Menurut Mas Hisam, faktor apa saja yang mempengaruhi persebaran lindi? Eh, Faktor apa saja yang mempengaruhi sebaran lindinya itu yang pertama dari kondisi ini, kondisi morfologi dari apa tuh dari TPA-nya sendiri. Jadi kemudian dari kondisi apa tuh geologinya. Jadi kan apa tuh kalau misalnya geologinya tuh misalnya daerah itu eh, mudah mengalirkan air dari kondisi batuannya, jadi eh, dari dindinya tuh bisa perpes gitu kalau misalnya nggak ada perencanaan dari awalnya sepas buat landfillnya gitu kan. Buat landfill itu kan harus dibuat dari awal tuh harus diperhatiin bagian apa, kondisi geologi batuannya, kemudian dari morfologinya. Jadi kan kalau di sini kan tempatnya berbukit-bukit gitu. Jadi ada yang tempat yang tinggi, apa dia yang elevasinya tinggi, ada yang elevasinya rendah. Jadi dari situ karena untuk eh, apa tuh tempat TPA sendiri itu di sekitarnya tuh ada terdapat saluran irigasi dan sungai. Jadi otomatis kalau misalnya apa alirannya itu mengikuti ke arah sungai atau saluran irigasinya. Kalau misalnya jika tidak dibuat apa saluran eh, saluran lindi khusus gitu. Berarti ada sekitar 2 faktor ya, morfologi, kemudian geologinya. Itu. Faktor lain lingkungan di sekelilingnya mungkin Saya tidak kurang ada. tahu. Oke, ya. Oke, tapi yang jelas itu ya, 2 hal itu yang mempengaruhi persebaran lindi. Ya, porositas tanah berpengaruh enggak? Porositas sana ngaruh. Ya, karena kan dari apa? Kalau dari nilai kalau porositas itu kan bagaimana dia bisa menampung eh, cairan, eh, bagaimana tanah itu bisa menampung cairan. Jadi kalau misalnya dia semakin tinggi nilai porositasnya, jadi dia semakin mudah menampung cairan. Ya, jadi begitu. Mungkin itu juga berpengaruh. Oke.
Dari metode geolistrik yang dipergunakan oleh Mas Hisyam, ini kan di TPA Kebun Ponggok ya. Kira-kira bisa nggak itu diterapkan untuk mengukur sebaran lindi di TPA yang lain? Atau ada pertimbangan khusus di tempat lain? Bisa, sebenarnya bisa. Kalau misalnya untuk mengukur di TP yang lain bisa. Cuman pertimbangannya itu apakah eh, dari apa? Dari TPA-nya itu apakah sistemnya itu bagaimana? Apakah sanitary landfill, apakah open dumping atau bagaimana? Soalnya itu eh, untuk mempermudah dalam melakukan pengukuran itu karena kan kita harus di tempat yang perpotongan. Jadi antara tempat yang mau kita itu sama bagaimana eh, yang apa? Yang di bagian tanahnya, tanah aslinya sama tempat yang udah dijadiin landfill. Ya, jadi perpotongan biar kita mengetahui bagaimana sih sebaran sebaran dari lindi di bawah permukaannya begitu. Jadi kalau misalnya open dumping itu kan biasanya agak susah karena kan dari itunya kan bukan tanah tapi dari sampah biasanya dari permukaan itu agak jadi agak susah gitu. Yang terakhir, kendala apa yang dihadapi waktu atau ditemui waktu mengumpulkan data ini, data lapangan ini, waktu penelitian kemarin? Itu saat musim hujan. Jadi kalau misalnya musim hujan itu kita harus apa agak berhenti dulu, maksudnya agak nggak bisa kita melakukan pengukuran itu saat ada hujan karena bisa membahayakan dari apa kita sendiri karena kan kita menginjeksikan arus ke bawah, jadi bisa jadi kita juga terkena arus listriknya. Berarti mungkin itu jadi pertimbangan ya untuk atau saran untuk penelitian lanjutan untuk pengukuran lindi itu musim juga berpengaruh ya. Oke, ya. Ya saya rasa cukup Pak Mar dari saya. Matur suwun. Terus, iya. Terima kasih Ibu Kasyati. Selanjutnya mau Di, turun Pak Mas. Selamat ya Mas. Sudah selesai. Backgroundmu itu apa Mas? Fisika Undip ya? Mataram. Setelah lulus ini ke mana? Dosen di mana? Pengen di Mataram atau di Jawa? Belum tahu Pak, cuman Belum kalau tahu. pengen Orang tua di sana ya. Mataram mana? Oh, di kotanya. Lombok itu. enggak Pak di Lombok. Kampus apa dulu? Universitas Mataram. Universitas Mataram Negeri ya itu ya? negeri. Di sana ada ilmu lingkungan. Ada cuman baru dibentuk dan masih gabung sama FMIPA. Oh, 3 tahun ilmu lingkungan ada S1. ada, baru 3 tahun atau 4 tahun ini. Dicoba tuh daftar di Mataram biar dekat orang tua. Berapa lama ini tesismu? Iya, Tesismu berapa lama? kemarin tesis dimulai bulan untuk mulai pengukurannya bulan September. Enggak. Oh, ini semester berapa? Ini semester 4. Ini topikmu enggak pola sebaran, pola pemetaan, kontaminasi ya. Pak lihat gambarnya. Gambaran yang tadi ditanyakan Pak Mar. Ini dari atas ya. Ya, Yang paling yang merah itu mestinya ya banyak ditemukan lindi ya. yang warna biru. Oh malah biru. Iya, Biru yang lindi, merah yang yang enggak ada lindinya, enggak kelihatan di permukaan. oh gitu ya. Lucu ya.
pakai apa tuh? Server. Iya, pakai server buat Itu yang di TPA yang ada kolamnya sebelah mana itu? yang di sini, Pak. Di situ. Iya. Oke. Terus yang biru-biru lain itu apa? Itu yang ini Pak, yang teridentifikasi sebagai lindi Pak. Yang maksudnya di permukaan yang kelihatan. Oke, terus yang bawah lagi gambar apa? Yang slide berikutnya. Yang kolamnya tadi yang mana? Mali SP itu apa? Itu didapat dari listrik pasif Pak. Arus listrik pasif. Misalkan saya nggak percaya sama ini, Bu. Apa? Kalau itu bisa dilihat dari ini ya Pak, apa? Dari ininya. Dari kondisi permukaan, apa? Kondisi di lapangan. Kalau gambar yang potongan tadi. Ya itu. Yang atas ya. Ya, bawahnya dulu. Bawahnya satu lagi. Sorry, atasnya ada. Itu berarti ini kedalaman ya? Iya, Itu bawah kok ada biru licit tuh. itu karena kan untuk kedalaman lintas setiap kalau misalnya apa? Kalau konfigurasi itu setiap lintasan itu punya kedalaman maksimal kedalamannya berapa. Misalnya kalau kalau ini kan 1:5 dari Nah, lintasan. kenapa bisa licit di situ? Ada lindi di situ. Apa tuh kurang dalam gitu. Jadi siapa tahu kalau misalnya lebih dalam mungkin bisa kelihatan mana posisi posisi. Lindi bisa tiba-tiba sampai situ dari mana? Karena di sini Ya, kolam penampungan. Terus bawah kolam penampungan itu nggak ada apa-apa tuh. karena di bawah permukaan saya juga belum bisa identifikasi apakah itu lindi atau itu air gitu Pak. Bagaimana bedakan lindi? Kalau misalnya perbedaan lindi sama air untuk di sini kalau nilainya sama sih Pak. Maksudnya kalau sama ya karena Itu nggak bisa dibedakan. tidak bisa dibedakan. Itu untuk memperkuatnya bisa menggunakan ini Pak. Apa tuh uji lab, uji laboratorium. Jadi yang gambar tadi itu. Ya. Kolam tadi yang mana? Kolam itu kolam pengumpul lindi. Kolam yang biru. Yang biru tuh yang apa Kolam tuh? lindi tadi ya. Yang terbentuk Di bawah itu yang terbentuk. karena dan baru. Topografi ke arah mana misalnya? Miringnya ke arah di level tuh tingginya di sini, tingginya di situ. Dia bisa mencari. Kalau saya nggak percaya dengan ini, Bu. Kira-kira defense itu. Kalau dari saya Pak, kalau saya tuh sebenarnya permasalahannya di bagian sini Pak. Jadi kalau dari studi literatur yang saya lihat, maksudnya yang saya baca itu yang menandakan ini tuh yang bagian negatif, yang biru. Tetapi kalau secara saya mikir gitu, maksudnya kalau dipikirkan otomatis kalau misalnya kan ini pakai nilai beda potensial, jadi otomatis yang tinggi atau yang apa tuh, yang warna merah itu
apa tuh seharusnya itu lindi gitu. Kenapa saya berani bilang kayak itu? Karena kan yang kita pakai kan kalau untuk SP ini beda potensial. Jadi otomatis itu nilai beda potensial itu berwarna yang tinggi. Itu kalau menurut saya yang atas tuh dia nggak mungkin ada lindi di situ. Biru-biru atas tuh bisa jadi meragukan. Itu berarti posisi topografi tinggi ya. Tumpukan sampah ya. Iya, Dia tanahnya miring ke sini. PR ya. Eh, boleh jadi dosen kalau mau jadi dosen. Tapi nanti suatu saat kalau ketemu jawaban pertanyaan saya, kamu telepon saya. 2 tahun lagi, oh ternyata tesis saya kok ada kelemahannya. Nah itu bisa jadi S3 benar. Kalau kelemahannya. Ya, ini sementara itu. Jadi jangan terus, oh udah selesai berarti otomatis 100% betul. Enggak. Saya challenge ini, saya melakukan ini. Kalau bisa ketemu jawabannya, itu jadi gitu ya. iya. Ya, oke Pak Mar, Pak Mar. Terima kasih Pak Arif. Terima kasih. Ini kita sudah selesai. Kemudian kita nilai dulu atau langsung ke Pak Arif? Kayaknya udah lama banget ini ujiannya ya. Paling lama ini. Soalnya ini nanti mau bantu survei monitoring licin Pak Arif. Sekali-sekali lah Prof. Ujinya sekali-sekali. Nggih. Baik, jadi karena ini sudah cukup lama, nanti nilainya kita upload aja nggih, Prof. Harbi. Maksudnya kita kan nanti kita masukkan ke SSO nggih. Bukan, maksudnya nanti nilainya kan bisa minta tolong Pak Astoma atau Pripon ngeten nggih. Gitu ya, Pak As ya. Nanti nilainya bisa dibantu input ya di SSO atau gimana gitu. Masing-masing ya. Saya Nggih. udah isi di Excel. Kalau bagi yang mau minta bantuan Pak Has nanti bisa minta tolong Pak Has. Ini sudah cukup lama. Langsung saja nggih Pak Arif? Nggih, jadi ini sudah ujian kan Pak? Nggih, ini langsung saja saya umumkan. Terima kasih untuk Prof. Arif untuk selalu mendampingi kita di Magister Ilmu Lingkungan. Terima kasih Bu Hayati untuk selalu mendampingi kita di Magister Ilmu Lingkungan. Pada hari ini kita telah melaksanakan sidang ujian atas nama Muhammad Isyam Ramadan dengan NIP 300001234100021. Beberapa pertanyaan dan juga perbaikan kalau sempat nanti bisa diperbaiki. Kemudian nilai SSO nanti akan diinput oleh masing-masing dosen penguji. Dan dengan ujian yang ada, ini kita nyatakan Mas Hisyam selesai melaksanakan ujian ini dan dinyatakan lulus. Untuk nilainya nanti menunggu. Demikian hasil sidang ujian atas nama Mas Muhammad Isyam Ramadan. Ada yang ingin disampaikan Mas Isyam? Mungkin sedikit terima kasih atas waktunya Bapak. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih atas arahan dan masukan dari dosen-dosen pembimbing dan dosen-dosen penguji. Mungkin saya akan itu sebagai motivasi saya untuk lebih menjadi lebih ini lebih berkembang lagi, mungkin supaya kedepannya lebih baik lagi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, saya rasa demikian. Terima kasih untuk semuanya, Prof. Arif, Bu Hasyati, Pak Udin. Mohon nanti nilainya direkap dan mungkin bisa disampaikan ke Pak Has. Langsung kami tutup saja ya Prof. Arif. Oke. Terima kasih untuk semuanya, Pak Astomo juga yang banyak membantu, Mas Hisyam, Prof. Arif, Bu Hasyati, Pak Udin. Sidang ujian atas nama Muhammad Isyam Ramadan dengan hasil mahasiswa dinyatakan lulus dengan perbaikan, kami nyatakan ditutup.
Saya izin lift ya.